Pernahkah kamu merasa menjadi bintang jatuh di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur? Kisah Stefani adalah tentang itu, tentang mimpi yang berkilauan, air mata yang jatuh, dan kekuatan cinta yang tak pernah padam. Mari kita selami epilog perjalanan panjangnya di Jakarta. Stefani tiba di Jakarta dengan koper penuh mimpi dan harapan. Kota ini menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang memabukkan, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan jutaan wajah asing yang berlalu lalang. Awalnya, Jakarta terasa seperti labirin raksasa yang siap menelan Stefani bulat-bulat. Dia merindukan rumah, aroma masakan ibunya, dan senja yang tenang di kampung halamannya. Tapi Stefani tahu dia tidak bisa menyerah. Dia harus membuktikan pada dirinya sendiri dan pada semua orang yang meragukannya bahwa dia mau menaklukkan kota ini. Hari-harinya diisi dengan mencari pekerjaan, melamar ke sana kemari, dan menghadapi penolakan demi penolakan. Jakarta memang keras, tapi Stefani lebih keras lagi. Dia belajar beradaptasi, belajar bertahan, dan belajar mencintai kota ini sedikit demi sedikit. Setiap senja, dia duduk di balkon apartemennya yang sempit, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Mimpi-mimpinya itulah yang menjadi bahan bakar semangatnya yang membuatnya terus melangkah maju meski kakinya terasa lelah dan hatinya terasa perih. Namun, Jakarta bukan hanya tentang kerja keras dan perjuangan. Di tengah kesibukan dan kebisingan kota, Stefani menemukan cinta. Seorang pria yang membuatnya tersenyum, yang membuatnya merasa aman, dan yang membuatnya percaya bahwa keajaiban itu nyata. Cinta itu hadir tanpa diduga, seperti hujan di musim kemarau, menyegarkan dan menenangkan. Bersama pria itu, Stefani menjelajahi sudut-sudut Jakarta yang belum pernah ia kunjungi, mencicipi makanan-makanan lezat yang belum pernah ia coba, dan tertawa lepas tanpa beban. Cinta itu menjadi pelipur lara di kala lelah, menjadi penyemangat di kala putus asa, dan menjadi alasan untuk terus berjuang. Stefani merasa lengkap, merasa bahagia, dan merasa dicintai. Dia percaya bahwa Jakarta bukan lagi kota yang asing, melainkan rumah yang hangat, tempat di mana dia bisa membangun masa depan bersama orang yang dicintainya. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan saling mengingatkan akan mimpi-mimpi mereka. Cinta itu adalah anugerah terindah yang pernah ia dapatkan di Jakarta. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Badai menerjang hubungan Stefani dan kekasihnya. Perbedaan prinsip, ambisi yang bertentangan, dan jarak yang memisahkan membuat mereka semakin menjauh. Stefani merasa hancur, merasa dikhianati, dan merasa kehilangan arah. Jakarta yang tadinya terasa hangat, kini terasa dingin dan menusuk. Dia kembali merasa sendirian, merasa terasing, dan merasa tidak punya harapan. Hari-harinya kembali diisi dengan kesedihan, air mata, dan penyesalan. Dia mempertanyakan semua keputusannya, mempertanyakan semua mimpinya, dan mempertanyakan apakah dia pantas untuk bahagia. Stefani ingin menyerah, ingin kembali ke kampung halamannya, dan ingin melupakan semua yang terjadi di Jakarta. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik, "Jangan menyerah Stefani, kamu lebih kuat dari ini." Suara itu adalah suara ibunya, suara sahabat-sahabatnya, dan suara hatinya sendiri. Stefani bangkit dari keterpurukan. Dia memutuskan untuk tidak menyerah pada mimpi-mimpinya, meskipun hatinya masih perih. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri, belajar untuk memaafkan, dan belajar untuk melepaskan. Stefani menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi juga berarti merelakan. Dia berfokus pada karirnya, mengembangkan bakatnya, dan memperluas jaringan pertemanannya. Stefani mengikuti berbagai pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan kemampuannya. Dia juga aktif dalam kegiatan sosial, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Stefani menemukan kembali semangat hidupnya, menemukan kembali jati dirinya, dan menemukan kembali kebahagiaannya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada dirinya sendiri. Stefani menjadi wanita yang mandiri, kuat, dan inspiratif. Waktu berlalu, Stefani berhasil meraih kesuksesan dalam karirnya. Dia menjadi seorang profesional yang dihormati,
seorang pemimpin yang disegani, dan seorang inspirasi bagi banyak orang. Stefani juga berhasil membangun bisnisnya sendiri, mewujudkan impiannya sejak kecil. Bisnisnya berkembang pesat, memberikan manfaat bagi banyak orang, dan membawa dampak positif bagi lingkungan. Stefani merasa bangga dengan pencapaiannya, merasa bersyukur atas semua yang telah ia raih, dan merasa bahagia dengan kehidupan yang ia jalani. Dia tidak melupakan masa lalunya, tetapi ia tidak membiarkan masa lalunya menghantuinya. Stefani belajar dari kesalahan-kesalahannya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya, dan berterima kasih atas semua pelajaran yang telah ia dapatkan. Jakarta telah mengubahnya menjadi wanita yang lebih baik, wanita yang lebih kuat, dan wanita yang lebih bijaksana. Stefani seringkali merenung tentang perjalanannya di Jakarta. Dia menyadari bahwa kota ini adalah guru terbaiknya. Jakarta telah mengajarinya tentang kerja keras, ketekunan, kesabaran, cinta, kehilangan, dan kebangkitan. Jakarta telah mengujinya, menantangnya, dan membentuknya menjadi pribadi yang tangguh. Stefani tidak menyesali semua yang telah ia alami di Jakarta. Dia justru berterima kasih atas semua pengalaman yang telah ia dapatkan, baik yang manis maupun yang pahit. Pengalaman-pengalaman itulah yang telah membuatnya menjadi dirinya yang sekarang. Stefani menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati perjalanan itu, bagaimana kita belajar dari setiap pengalaman, dan bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Stefani kini menjadi mentor bagi banyak perantau muda yang baru tiba di Jakarta. Dia berbagi pengalaman, memberikan motivasi, dan memberikan dukungan kepada mereka. Stefani ingin membantu mereka agar tidak mengalami kesulitan yang sama seperti yang pernah ia alami. Dia ingin membuktikan bahwa Jakarta bukan hanya kota yang keras dan kejam, tetapi juga kota yang penuh dengan peluang dan harapan. Stefani ingin menginspirasi mereka untuk tidak menyerah pada mimpi-mimpi mereka, untuk terus berjuang, dan untuk meraih kesuksesan di Jakarta. Dia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berhasil, asalkan mereka memiliki tekad yang kuat, kerja keras yang pantang menyerah, dan hati yang tulus. Stefani menjadi teladan bagi banyak orang, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan ketekunan, semua mimpi bisa menjadi kenyataan. Di suatu senja, Stefani berdiri di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dia tersenyum, merasa damai, dan merasa bahagia. Jakarta bukan lagi kota yang asing, melainkan rumah yang ia cintai. Dia merindukan kampung halamannya, tetapi dia tahu bahwa hatinya telah tertambat di Jakarta. Di kota inilah dia menemukan dirinya sendiri, menemukan cinta, dan menemukan kesuksesan. Stefani tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi dia siap menghadapi semua tantangan yang ada di depannya. Dia percaya bahwa masa depannya cerah, penuh dengan harapan, dan penuh dengan cinta. Stefani adalah bukti bahwa mimpi bisa menjadi kenyataan, asalkan kita berani bermimpi, berani berjuang, dan berani mencintai. Stefani adalah simbol harapan bagi semua perantau muda di seluruh Indonesia. Kisahnya adalah inspirasi bagi kita semua untuk tidak menyerah pada mimpi-mimpi kita, untuk terus berjuang, dan untuk meraih kesuksesan dimanapun kita berada. Ingatlah, setiap bintang jatuh pun bisa bersinar kembali. Setiap air mata pun bisa berubah menjadi senyuman. Dan setiap mimpi pun bisa menjadi kenyataan, asalkan kita percaya pada diri sendiri, bekerja keras, dan tidak pernah menyerah. Oke guys, itu dia kisah Stefani. Semoga menginspirasi kalian semua ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, komen di bawah kalau kalian punya cerita yang sama, subscribe channel ini untuk video-video inspiratif lainnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!